Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, khususnya peserta orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Kabupaten Cirebon, segenap stakeholders, Badai Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta Dinas Pendidikan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita diberi nikmat sehat, nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhir akan mendapat syafaat dan pertolongannya. Amin amin ya rabbal alamin. Melalui video ini, saya bermaksud untuk memaparkan rencana aksi perubahan yang saya buat untuk jangka waktu periode kontrak P3K di lingkungan Kabupaten Cirebon. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sumarjo SPDI. Saya beralamat di Jalan Raden Dewi Sartika nomor 41, Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Saya menjabat sebagai ahli pertama guru bahasa Inggris di unit kerja SMP Negeri 1 Bogor. Dalam orientasi ini saya berada di angkatan pertama. Poin-poin pembahasan yang akan saya ulas dalam video ini yang pertama yaitu latar belakang, kemudian maksud dan tujuan, kemudian langkah-langkah, ada pembahasan, dan di sana lanjut dengan visi dan misi Kabupaten Cirebon, lalu nilai dan etika yang akan diterapkan, kemudian rencana aksi perubahan yang akan saya bahas detail, dan terakhir kesimpulan. Baik Bapak dan Ibu, kita akan bahas tentang latar belakang orientasi ini. Untuk mewujudkan tujuan nasional dibutuhkan pegawai ASN. Pegawai ASN diserahi tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan pegawai ASN. Pembangunan tertentu, P3K harus memiliki profesi dan manajemen P3K yang berdasarkan pada sistem merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen, pengangkatan, dan penempatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Kegiatan orientasi ini diadakan sebagai tanggapan atas pertumbuhan jumlah P3K di Kabupaten Cirebon dan untuk memastikan bahwa setiap P3K memiliki landasan pengetahuan, etika, dan tugas yang jelas. Kemudian maksud dan tujuan. Tujuan utama dari orientasi ini adalah untuk mempersiapkan P3K agar dapat memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan nilai-nilai dan etika instansi pemerintah Kabupaten Cirebon. Selain itu, orientasi bertujuan pula untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang peran dan tanggung jawab P3K di Kabupaten Cirebon, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan P3K dalam menjalankan tugasnya, membangun komitmen dan motivasi P3K untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, menciptakan rasa kebersamaan dan kekompakan di antara P3K, kemudian berperan serta dalam mengenalkan tugas dan fungsi ASN, pemahaman dan penyediaan informasi kepada P3K yang baru diangkat. Diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajiban dan melaksanakan program pemerintah di unit kerja. Visi dan misi Kabupaten Cirebon. Visi berbunyi terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Misi yang pertama berbudaya, berarti mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan budaya, tradisi, dan adat. Misi yang kedua sejahtera, yang berarti meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan ekonomi. Misi ketiga agamis, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. Misi yang keempat maju, yang berarti meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambahkan daya saing di pasar internasional dan regional yang didukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Dan misi yang kelima aman, yang berarti memelihara keamanan dan ketertiban umum
untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Lalu nilai dan etika yang akan saya terapkan dalam rencana aksi perubahan. Yang pertama yang saya pilih adalah nilai berbudaya. Berarti mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan budaya, tradisi, dan adat. Yang kedua, nilai dan etika sejahtera yang berarti meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan ekonomi. Dan yang ketiga, nilai dan etika aman yang berarti memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Ketiga nilai dan etika inilah yang akan saya terapkan dalam rencana aksi perubahan. Bapak dan Ibu sekalian, rencana aksi perubahan yang saya susun terdapat 3 aspek penting. Yang pertama, isu yang diangkat, di mana pemanfaatan teknologi dan informasi yang masih belum maksimal, dan perilaku bermedia sosial yang belum bijak. Aspek kedua yaitu potensi dan tantangan, di mana sumber belajar yang melimpah namun belum tereksplorasi secara optimal. Dan aspek yang ketiga yaitu gagasan yang saya tawarkan. Ada 2, yang pertama sasaran internal, meningkatkan kualitas pembelajaran dan mewujudkan kolaborasi antar teman sejawat. Ini untuk internal guru. Kemudian sasaran eksternal untuk peserta didik, untuk meningkatkan motivasi belajar siswa melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler melalui inovasi pembelajaran. Selanjutnya, rencana kerja P3K terdapat 5 bagian. Yang pertama, tahun pertama diperuntukkan bagi siswa kelas 8, tahun kedua diperuntukkan bagi siswa kelas 9, tahun ketiga diperuntukkan bagi siswa kelas 7, dan tahun keempat diperuntukkan bagi siswa kelas 8 tahun ajaran baru. Dan yang tahun kelima diperuntukkan bagi siswa kelas 9 tahun ajaran baru. Baik, saya bahas satu persatu. Di tahun kontrak yang pertama, periode bulan Juli 2023 hingga Juni 2024, kegiatan yang saya rencanakan yaitu pemanfaatan teknologi dan informasi sebagai media belajar alternatif sederhana seperti WhatsApp Voice Note, perekam suara, dan video. Tahapan kegiatannya, pembelajaran speaking dan reading menekankan brilliant pronunciation, penugasan praktek speaking dialog menggunakan WhatsApp Voice Note, dan praktek unjuk kerja speaking presentation menggunakan video. Lalu indikator keberhasilannya terukur dari siswa terbiasa menggunakan gadget untuk memaksimalkan pembelajaran, sehingga aktivitas gaming, scrolling media sosial dapat teralihkan. Kemudian siswa secara mandiri dapat mengoreksi hasil rekaman suara dan video yang setelah mereka buat. Lalu siswa juga dapat menginventarisir hasil belajar yang long lasting dalam bentuk digital. Lalu tahun kontrak yang kedua, periode bulan Juli 2024 hingga Juni 2025, kegiatan yang saya rencanakan yaitu pemanfaatan platform digital yang umum dipakai seperti email, Google Drive, Google Form, dan YouTube. Tahapan kegiatannya, siswa mengakses sumber belajar sekunder dengan memanfaatkan platform YouTube. Pembelajaran konvensional dikonversi ke dalam basis media digital dengan mengumpulkan hasil belajar ke dalam email dan Google Drive. Lalu asesmen menggunakan email dan Google Form. Indikator keberhasilannya terukur dari siswa terbiasa dan familiar menggunakan email, Google Drive, Google Form untuk mengelola dan menginventarisir portfolio hasil belajar. Karena di lapangan memang banyak siswa juga yang belum terbiasa menggunakan email dan Google Drive. Lalu siswa terbiasa menyimak dan mendapat pemahaman yang komprehensif dari sumber belajar sekunder yaitu YouTube. Lanjut di tahun kontrak yang ketiga, periode bulan Juli 2025 hingga Juni 2026, kegiatan yang saya rencanakan yaitu pemanfaatan media belajar interaktif, inovatif, dan menyenangkan dengan menggunakan LMS atau Learning Management System berbasis website, aplikasi media sosial, dan atau platform digital berupa Canva, CapCut, Quizzes, Woodwall, dan lain-lain. Lalu tahapan kegiatannya, siswa mengakses materi kelas 7, memanfaatkan media belajar interaktif dan inovatif melalui berbagai platform digital.
Kemudian membuat mini project baik individu atau berkelompok. Kemudian mempresentasikan dan membagikan hasil karya mereka di media sosial. Dan indikator keberhasilannya dapat terlihat dari kelas itu terbiasa beradaptasi dengan blended learning di sebagian besar pertemuannya dan meningkatkan interaksi, inovasi, dan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran khususnya di bahasa Inggris. Lalu di tahun kontrak yang keempat periode Juli 2026 hingga Juni 2027, kegiatan yang saya rencanakan yaitu membentuk komunitas belajar siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler English Club. Nah, tahapannya yaitu mendiagnosa dan mendata minat siswa pada mata pelajaran bahasa Inggris, mengakomodir dan mengorganisir kebutuhan belajar siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler English Club, lalu menyusun dan melaksanakan program pembelajaran. Dan indikator keberhasilannya dapat terlihat dari tersajinya data minat siswa pada mata pelajaran bahasa Inggris, tersusunnya struktur organisasi kegiatan ekstrakurikuler English Club, lalu tersusunnya program kerja dan silabus pembelajaran yang terukur dan berorientasi pada proses. Lanjut, di tahun kontrak yang kelima di periode bulan Juli 2027 hingga Juni 2028, mohon maaf. Kegiatan yang saya rencanakan yaitu kolaborasi antar guru lintas mapel seperti bahasa Indonesia, bahasa Sunda, seni budaya, dan informatika. Bisa niscaya kemungkinan dengan mata pelajaran lain. Lalu tahapan kegiatannya yang pertama mengadakan pertemuan kecil Dewan Guru antar bidang studi untuk menyusun program atau proyek bersama. Kemudian mengadakan kegiatan kolaboratif untuk berbagi strategi pembelajaran, membuat media pembelajaran, pelatihan kompetensi internal guru gitu ya, dan atau audisi minat dan bakat siswa dalam bidang bahasa, seni, budaya, dan teknologi. Bekerja sama membimbing siswa dalam mempersiapkan kompetisi akademik maupun non-akademik. Lalu indikator keberhasilannya dapat terlihat dari tersusunnya program kegiatan atau proyek, kemudian terselenggaranya kegiatan diskusi, pelatihan internal, dan audisi minat bakat siswa dalam bidang bahasa, seni, budaya, dan teknologi. Terus terjalinnya kerjasama yang baik antar guru lintas mapel dalam membimbing siswa peserta kompetisi akademik maupun non-akademik. Ya, ini suatu rencana dan keniscayaan dapat terjadi insya Allah. Dan berlanjut pada kesimpulan ya, mengacu pada visi dan misi Kabupaten Cirebon, maka nilai dan etika yang akan saya terapkan serta tertuang dalam rencana aksi perubahan selama periode tahun kontrak 2023-2028 ada 3 nilai, antara lain yakni nilai berbudaya, nilai sejahtera, dan nilai aman. Dan dalam rencana aksi perubahan terdapat 3 aspek penting, antara lain yang pertama, isu yang diangkat adalah pemanfaatan teknologi dan informasi yang masih belum maksimal dan perlu bermedia sosial yang belum bijak ya. Perilaku bermedia sosial yang belum bijak. Kemudian potensi dan tantangan berupa sumber belajar yang melimpah namun belum tereksplorasi secara optimal. Dan yang terakhir, gagasan yang saya tawarkan ada 2 sub sasaran, yakni sasaran internal kepada tenaga pendidik ya, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mewujudkan kolaborasi antar teman sejawat. Lalu sasaran yang kedua yaitu sasaran eksternal khususnya kepada peserta didik, yakni untuk meningkatkan motivasi belajar siswa melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler melalui inovasi pembelajaran. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum ditutup ada 2 kutipan yang saya ambil dari filsuf pendidikan Islam yakni dari Syekh Abdullah Nasih Ulwan. Beliau mengatakan, kebiasaan religius dan kesadaran akan Allah yang mendasari pikiran dan perilaku anak akan menjadi benteng baginya dan menjauhkannya dari sifat yang jelek, tindakan yang negatif, dan kebiasaan yang merusak. Lalu dari Ki Hajar Dewantara, beliau mengatakan, setiap orang menjadi guru,
setiap rumah menjadi sekolah. Baik, terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mohon maaf atas segala salah-salah kata. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan.